dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a... Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sobat mekanik jalanan ya. Jadi pagi ini aku ingin berbagi ya, sharing sama teman-teman semua ya, bagaimana cara untuk mengetes atau mengukur tegangan pada baterai ya. Nah, kalau misalkan baterai itu dia sudah soak atau sudah arusnya atau ampernya sudah drop ya, sebenarnya yang turun itu ampernya, tegangan arusnya ya, bukan tegangannya. Tegangan itu kan terjadi pada saat beda potensial antara kutub positif dan negatif. Artinya di elemen positif ini ya, jumlah muatannya dia sedikit ya dibandingkan jumlah muatan elektron di kutub negatif. Karena elektron itu kan dia semuanya larinya ke sini. Karena posisinya pada saat baterai itu sudah terisi penuh ya, dia itu PB atau timbalnya adalah PbO2, sedangkan ini adalah PB ya, PB plus ya, PB plus. Dan cairan larutan yang ada di dalam persel baterai ini dia adalah H2SO4. Nah, jadi muatannya itu dia istilahnya sulfur yang ada di dalam baterai sel ini dia terikat dengan air ya, H2SO4 ya, sehingga disebut larutan asam sulfat H2SO4. Nah, pada saat kita menggunakan baterai, maka nanti elektron dari sulfur nanti ini dia akan memindahkan untuk menuju ke kutub positif, sehingga terjadi keseimbangan antara kutub positif dan kutub negatif. Sehingga pada saat dia terminal voltage atau istilah baterainya itu sudah drop, nah antara kutub positif dengan negatif dia seimbang, yaitu PbO dan PbO ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan mengukur seperti apa ya. Umumnya kalau ini cara yang paling sering dilakukan mekanik jalanan ya, bengkel-bengkel jalanan. Kalau misalkan dia tidak punya alat seperti ini, multimeter ya atau AVO, mereka biasanya menggunakan sebuah kabel ya untuk melihat seberapa kuat istilahnya banyaknya banyaknya elektron muatan yang tersimpan dalam baterai ya. Ya, sekali lagi tadi ya, kembali lagi masalah tegangan. Yang ada itu adalah elektronnya dulu sebelum terjadinya tegangan ya. Jadi seperti ini ya. Tapi jangan lakukan ini ya, hanya untuk orang-orang yang sudah punya ilmu tinggi teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah satu cara untuk mengetes apakah baterai itu dia sudah full charge atau belum. Nah, tapi jangan lakukan ini di rumah ya. Don't try this at home, cara ini nggak boleh. Contoh misalkan ini tadi kan dia ngecretnya besar ya, artinya dia bagus lah untuk misalkan memutar dinamo motor. Kalau misalkan salah satu contohnya ini baterai yang sudah soak teman-teman ya. Nah, contohnya kita lihat seberapa besar pengeceretan dari kutub negatifnya, kutub negatif dari kutub per kutub. Oke ya teman-teman ya. Di sini tidak ada ngecret sama sekali, artinya elektronnya dia sudah habis ya, sudah seimbang antara negatif dengan positif. Oke ya, teman ya. Hanya sedikit sekali. Tidak cerat ya. Jadi ini dia sudah drop. Oke, nah kalau spesifiknya ya yang kita lakukan tuh seperti ini teman. Jadi untuk mengukur atau mengetahui kerusakan baterai secara detailnya, kita harus melihat secara fisiknya dulu ya kan. Nah, biasanya tanda kalau baterai sudah soak itu salah satu contohnya seperti ini ya. Salah satu contoh seperti ini. Kita nyalakan dulu. Oke. Ya. Salah satu contohnya seperti ini. Dia terminalnya dia sudah korosi ya. Terminalnya sudah rusak seperti ini. Nah, ini ya. Ini salah satu yang disebabkan karena apa? Cool baterai atau terminal baterai yang dipasangkan di sini tuh dia kurang kencang. Salah satu contoh sebabnya seperti itu, sehingga terjadilah istilahnya loncatan api. Lama-lama di sini dia akan kerowak seperti ini. Ya, ini salah satu contoh kibet kalau misalkan cool baterai dia tidak klaim baterai ya, tidak kencang atau kurang mencekram di
terminal ini ya, di kutubnya baterai ini ya, aki ini ya teman-teman ya. Terus hasilnya seperti itu. Kemudian dari permukaannya ini dia terlihat sering basah ya, artinya dia sudah ada kebocoran ya di fan plug ini namanya fan plug teman-teman. Jadi kebersihan fan plug ini perlu dijaga, jangan sampai dia buntu, karena kalau sampai dia buntu nanti baterai akan panas di dalamnya ya, sehingga sirkulasi pengisian tidak normal, tidak lancar ya, nantinya pasti lama-lama umur baterai menjadi tidak lama seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba cek per segmennya dari baterai ini ya teman-teman ya. Ini kita gunakan AVO ya, kita putar ke volt ya, volt untuk arus DC ya, volt ke arus DC ya. Kita kasih di angka 20 skalanya, karena dia kan rata-rata tegangannya 12 volt ya, seperti ini. Contoh dari kutub positif ya, kita tempelkan, kutub negatif kita tempelkan. Nah ya, nilainya dia 12,5, jadi dia masih bagus. Nah yang lebih detail lagi kita akan lihat berapakah tegangan per segmennya ya, karena ini dia adalah aki basah. Ini ya bro ya, tak majukan dulu kameranya. Oke, ini seperti ini. Nah kemudian kita tes kutub negatif, kita kasih ke kutub negatif ya, seperti ini. Nah ada 6 sel kan, berarti setiap ini dia harus terbaca adanya tegangan di setiap sel baterai ya, setiap sel baterai. Nah dia ya 0,5. Nah celupkan ke dalam. Kemudian yang kedua, yang di segmen kedua, nah dia terbaca 2,7. Selanjutnya ketiga, no ya kan 4. Jadi sebenarnya 12 volt ini adalah akumulasi seri dari per segmen per sel baterai ini, sehingga terjumlahlah tegangan 12 volt ya. Contoh lagi kita yang keempat, nah dia 6,8 volt. Nah sini ya dia 8,9, hampir 9 volt. Nah berarti setiap per segmen ini kurang lebih ada 2 volt ya, kurang lebih dia ada 2 volt ya, hampir 11 volt ya. Nah jadi setiap volt ini nilainya harus 2 volt teman-teman ya, harus 2 volt. Kalau misalkan ada salah satu yang kurang, berarti salah satu sel ini dia rusak ya, salah satunya rusak seperti itu. Nah kalau akumulasi kan seperti ini, nah 12,5. Nah contoh kalau misalkan dia baterai yang sini, yang solak tadi ya, kita ukur. Nah dia sebenarnya masih mendekati angka 12 ya, 12. Tapi kan ya ini sebenarnya ini loh, kerusakannya sebenarnya ini. Nah kita ukur per selnya ya, gitu teman ya, drop ya. Terus yang kedua ya 2, ini masih bagus ya, 4 ya, 6, 8,9. Nah 10, 11 sebenarnya masih bagus untuk nilai per selnya, hanya saja ini sehingga dia menghambat, artinya menghambat mengalirnya elektron menuju ke kelistrikan atau kabel-kabel di unit ya. Bisa juga kalau misalkan di dalamnya baterai ini dia misalkan kertasnya dia sudah bubur, sudah istilah ya, sudah larut dalam cairan ya, nanti dia akan memperlambat istilahnya mengalirnya elektron ke setiap sel ya, menuju dari negatif ya ke positif ya, sehingga nanti dia akan timbul panas di dalam baterai seperti itu ya teman-teman ya. Salah satu contohnya kelemahan baterai, kerusakan baterai itu seperti itu. Nah tadi kita sudah ukur per selnya. Nah sekali lagi untuk perawatan baterai ya, perhatikan ya, untuk saran-sarannya saya, perhatikan setiap kutub baterai ini ya, jangan sampai dia seperti ini ya. Kalau misalkan sudah rusak seperti ini, krowok ya, karatan ya, korosi ya, nanti bisa dicorkan di tukang baterai teman-teman, bisa ya, bisa dicorkan, nanti dibersihkan ya, digerinda, dikikir, kemudian dicor lagi dengan timah atau PB ya, timbal PB ya, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman ya, untuk pagi ini
kita belajar bareng. Mohon maaf jika ada salah penyampaian, salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.